Shoo, blup, 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 blup. Shoo. Halo semuanya, wow, segmen ini kayaknya udah berdebu banget ini ya. Karena aku udah lama banget vakum dan baru balik lagi ya beberapa bulan ini. Jadi ya cobalah ya kita hidupin lagi segmen-segmen lama ini. Salah satunya ya segmen ini, yaitu Mangare. Walaupun namanya agak kurang kreatif ya, tapi ya udahlah ya. Jadi, di segmen ini kita itu ngapain sih? Di segmen ini aku bakal rekomendasiin manga-manga yang udah aku baca dan seru menurutku. Sekali lagi, ini pendapatku pribadi ya. Jadi, manga-manga di sini yang aku bahas ini yang belum diadaptasi menjadi anime. Di video terakhir di segmen ini, aku ngebahas komik Ruri si Dragon. Karena waktu itu viral banget ya animasinya yang Ruri yang lagi nari-nari pakai lagu Batak kalau nggak salah itu ya. Itu semua karena plesetan dari nama si Dragon, jadi si Naga, salah satu marga yang ada di Batak. Dan manganya menurutku itu cukup seru ya, karena art style-nya si Ruri Dragon itu indah banget coy. Semua karakter cewek di situ tuh cakep-cakep banget. Manga Ruri ini banyak banget shape design yang gunain lingkaran. Jadinya itu karakternya pada imut-imut banget. Coba kalian lihat sendiri art style-nya. Gila, cakep banget ya kan? Kayak melengkung semua gitu. Cocok banget untuk ngegambar karakter cewek-cewek gini. Dan aku pengen banget art style kayak gini ya. Cuman kayaknya ini terlalu beyond lah. Karena bagus banget. Dan aku pernah lihat kalau nggak salah si Ruri ini mau dibikin animenya. Cuman ntar kalau ada info aku tampilin dari layar. Aku lupa itu kayak udah lama juga aku lihat informasi itu. Gak tahu bener apa enggak ya. Cuman di sini kita nggak bahas Ruri. Tapi di sini kita bakal bahas manga Legal Ex Love karya Yasu Takeko. Manga ini pertama kali dicetak di Indonesia itu di tahun 2020. Terdiri dari 4 volume atau 4 buku dan udah tamat ya ceritanya. Aku dapetin ini komik waktu ada bazar Gramedia. Semua buku itu jadi 5.000 kalau nggak salah. Dan kebetulan waktu itu ini buku itu lengkap gitu, semua volumenya ada. Jadi ya aku belilah sekalian 4. Cuman 20.000, mantap nggak tuh? 20.000 yang biasa dapat satu komik aja masih kurang ya, karena harga komik sekarang mahal. Ini dapat 4 buku. Dan karena itu aku kan nggak tahu sama sekali ya, jadi aku bacalah ini komik dan ternyata seru banget ya. Kalau di Jepang manga ini rilis sekitaran tahun 2019, walaupun nggak jadul-jadul amat, tapi art style yang digunain di manga ini berasa jadul gitu loh. Coba kalian lihat, berasa gambaran manga tahun 90-an ya, dari shoujo-shoujo kayak Sailor Moon gitu. Tapi ya art style kan tergantung selera ya. Dan juga karena genrenya romcom itu aku suka banget. Apalagi di sini romcomnya itu dengan latar pekerjaan. Salah satu romcom yang kesukaan aku dibandingkan romcom pas masih sekolah gitu. Oke dah, karena ini kan segmennya rekomendasi, aku jadi cerita dikit lah ya sinopsis sambil aku bikin fan art dari Legal Ex Love kali ini. Sebisa mungkin aku menghindari spoiler. Cuman ya aku ceritain lah chapter satunya mungkin ya. Jadi cerita dimulai dari seorang cewek di sini bernama Kokoro yang akan menjadi MC kita. Nah, dia ini lagi kena masalah karena dia dianggap jadi pelakor sama istri sah si cowok. Nah, si cowok di sini namanya adalah Pak Mizoguchi, yang kali ini kita panggil Pak Mizo aja ya biar singkat. Nah, Pak Mizo ini siapa sih? Jadi Pak Mizo ini adalah atasannya si Kokoro ini di kantor. Nah, Pak Mizo ini dia tuh baik banget lah ke Kokoro, ngasih nasihat, ngasih bantuan dan lain-lain. Yang ini ngebikin si Kokoro ini suka sama Pak Mizo ini. Walaupun di sini Kokoro tahu ya kalau Pak Mizo itu udah punya istri. Cuman emang rumornya Pak Mizo ini mau cerai sama istrinya. Jadi mereka itu berdua kayak, yaudah kalau mau kita pacaran berarti nunggu Pak Mizo ini cerai dulu dari istrinya. Tapi sang istri yang tahu hubungan ini gak terima gitu karena Pak Mizo selingkuh sama si Kokoro MC kita kali ini dan menuntut si Kokoro ini. Oleh karena itu si Kokoro ini nyarilah bantuan pengacara. Nah di sini dia ke kantor pengacara dan dia ketemu sama MC cowok kita di sini yaitu Jin Umemiya. Nah, Jin Umemiya ini ya
berparas ganteng, tingginya 180 cm, yang pertama kali Kokoro lihat aja udah kayak, ganteng banget nih cowok. Cuman dia lagi nggak ngurusin itu ya, dia lagi pusing sama masalah ini. Nah, di sini Kokoro ceritalah semuanya. Jadi Kokoro ini ya benar kayak yang di awal tadi, dia tuh nggak pacaran ya, tapi dia ini sering makan bareng bersama. Ya, cuman sebatas makan bareng, nggak sampai lebih. Apalagi sampai nginep di hotel dan lain sebagainya gitu ya, itu nggak ada. Karena Kokoro juga tahu kalau Pak Mizo ini masih punya istri. Setelah menceritakan semua itu, ya udah balik lagi ya kan Kokoro ini, dan ya karena dia masih kerja di kantor itu, dia baliklah kerja di kantor. Cuman di kantor ini ternyata rumor ini udah menyebar ke seluruh kantor karena ulah si istri atau Pak Mizo sendiri ya, aku lupa. Pokoknya antara dua orang ini yang nyebarin gosip ini. Dan di sini Pak Mizo itu seakan-akan menjauh gitulah dari Kokoro. Nah, Kokoronya jadi kena sendiri ya kan. Padahal ya mereka berdua sama-sama dekat gitu, tapi sini Pak Mizo kayak korban juga gitu. Yang jadi pelaku si Kokoro doang. Nah, karena ini Kokoro dibully lah sama satu kantor ya, istilah kata dijauhin karena pelakor kamu, sampai didatengin sama salah satu teman kantornya, dibilang cewek murahan gitu. Singkat cerita, akhirnya sampailah ke tahap mediasi, di mana di sini ada Kokoro serta Pak Jin Umemiya sebagai pengacaranya, serta ada si Pak Mizo istrinya sama si pengacaranya. Ya intinya ngebahas lah ini gimana dan lain sebagainya. Istrinya Pak Mizo ini menuduh si Kokoro ini udah nginep di hotel berkali-kali sama si suaminya. Tapi Kokoro di sini nyampain bold statement bahwa dia masih ya dia nyatain ini di depan semua orang gitu ya. Kalau dia itu nggak pernah melakukan hal itu sama Pak Mizo karena ya dia masih ini, keren kan? Nice. Dan setelah itu disambut sama si pengacara Jin Umemiya di sini, dia menyampaikan bukti beberapa foto gitu, yang ternyata mengungkap segalanya kalau Pak Mizo ini emang pemain bro, gatelan. Dia tidur sama banyak cewek yang dia kenal. Dipaparin kan tuh foto-fotonya. Nah, disinilah Pak Mizo yang kena. Singkat cerita, alhasil Kokoro terlepas dari tuduhan si istri terkait kasus perselingkuhan. Cuman karena udah terlanjur menyebar di kantornya si Kokoro, jadi dia memutuskan untuk resign. Dan setelah resign, dia mengucapkan terima kasih kan ke Pak Jin Umemiya ini. Waktu nyamperin Pak Jin ini di kantor pengacara. Nah, di sini atasnya Pak Jin Umemiya yang melihat Kokoro ini malah jadi, ya udah mending kerja di sini aja. Nah, karena hal itu, Kokoro jadi kerja di kantornya Pak Jin Umemiya dan ketemu dia setiap hari. Nah, dimulailah kisah cinta mereka di mana dia jadi temen kerjanya ya. Banyak banget kejadian menarik di selanjutnya sampai ya kisah-kisah romcom penuh gula lah yang ngebuat mereka ujung-ujungnya nanti saling sama suka. Pokoknya ya kalian wajib banget dah ngikutin ini manga karena cuma 4 volume dan dikit kok. Baca sehari aja selesai, kayak cuma ada 30-an chapter kalau nggak salah ya. Aku lupa-lupa juga, series yang singkat kok. Ya gitulah kira-kira cerita sedikit tentang si manga Legal Ex Love. Dan menurutku sih ini ya lumayan oke lah. Dan komedinya lucu juga. Entah kenapa aku suka banget romcom yang latarnya itu udah kerja gitu, daripada pas masa-masa sekolah seperti yang aku bilang tadi. Karena romcom yang sekolah itu patternnya kayak sama aja gitu. Mulai dari musim panas, ke pantai, bungkasai, Valentine, Natal, Tahun Baru, kunjungan kuil, atau enggak ya karya wisata gitu. Gitu-gitu aja, tinggal diputer aja musim panasnya duluan atau tahun barunya duluan. Tapi kalau romcom pekerjaan ini ya kan pasti masalah itu beda-beda gitu, tergantung MC kita kerjanya apa. Dan itu salah satu yang bikin aku selalu suka romcom yang berlatar pekerjaan. Salah satu anime dari romcom yang latar pekerjaan ini, aku nggak tahu dah ini ada genre spesifiknya apa enggak, tapi aku sebutnya itu romcom latar pekerjaan. Agak panjang. Anime itu namanya Wotakoi. Kalian tahu nggak anime yang ini? Openingnya itu terkenal banget karena sempat jadi tren buat dilakuin sama pacar gitu ya. Aku sih belum pernah ngelakuinnya. Menyedihkan. Dan itu juga salah satu anime yang bagus banget. Aku pengen S2-nya tapi ya nggak pernah dibuat. Malah ngebuat live action kalau nggak salah, dan live action itu menurutku ampas banget. Karena di situ karakternya berubah coy. Asem. Jadi menurutku baca aja manganya kalau udah selesai animenya. Dan ya bagus banget, happy ending, bahagia selamanya. Kalau gitu kita balik lagi ya ke gambarnya. Seperti yang aku bilang di video sebelumnya yang udah aku spoiler dikit. Kenapa di sini kebuat kulitnya itu kayak gini, bro? Kayak orang kena penyakit gitu. Sumpah kacau banget. Malu aku sebenarnya sama gambar ini. Tapi pengen buat ngulang lagi males. Ya udahlah, posting aja.
Jadi aku tuh kan buat lightingnya, konsepnya nih ya, dari jendela yang sebelah sini. Ketutupan kan logikanya sama si cowok. Jadi yang ngebuat si cewek ini ketutupan bayangannya dong. Makanya di mukanya tuh nggak ada lightingnya gitu, karena ya ketutupan bayangan dari si cowok ini kan. Tapi kenapa jadinya gini? Jadi terlalu orange gitu. Aduh, entah salah di mana ya. Kayaknya aku kebanyakan pakai warna kuning lah. Tapi di luar itu sih menurutku udah oke ya dari tekstur bajunya sama proporsinya. Cuman mukanya ini sih loh, ganggu banget sumpah. Kayak dikit lagi gitu. Pengen ku ulang warna kulitnya tapi udah malas. Aku masih kurang banget ngewarnain kulit yang ketutup sama bayangan yang kayak gini. Susah banget gitu ngebuat wajah yang tertutup bayangan kayak gini. Malah jadi kelihatan kayak butek nggak sih? Aduh. Jadi ya udahlah ya, jadi pelajaran untuk ilustrasi berikutnya. Emang kita harus belajar warnain kulit sih. Jadi gimana menurut kalian tentang hasil gambaranku kali ini? Udahlah ya, mungkin segini aja video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine.